Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pastikan saudara subscribe channel ini terlebih dahulu, dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa mengisi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi ini tertulis dalam Galatia 6 ayat 9-10. Demikian firman Tuhan. Janganlah kita menjadi lemah tangan dalam berbuat baik, sebab apabila waktunya sudah tiba, kita akan menuai jika kita tidak mengendurkan hati. Karena itu, selama ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada sesama orang percaya. Saudaraku, kehidupan ini seringkali dihadapkan dengan berbagai tantangan dan pergumulan. Terkadang, dalam perjalanan hidup, kita mungkin merasa lelah atau putus asa dalam berbuat baik. Namun, Alkitab mengajarkan kepada kita untuk tidak menyerah dan terus berbuat baik, karena ada janji yang indah dari Tuhan bagi mereka yang setia. Ayat di atas dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia, menegaskan tentang pentingnya ketekunan dalam berbuat baik. Tuhan mengajak kita untuk tidak menyerah, atau lelah dalam memberikan kebaikan kepada sesama, bahkan ketika menghadapi kesulitan, atau ketidaksetiaan dari orang lain. Ketika kita setia berbuat baik, Tuhan akan memberkati usaha kita, dan pada saat yang tepat, kita akan menuai hasilnya. Berbuat baik bukan hanya tentang memberi bantuan materi, tetapi juga melibatkan sikap, perkataan, dan tindakan yang memperlihatkan kasih dan perhatian terhadap orang lain. Ketika kita mengasihi sesama dan mencurahkan kebaikan, kita menjadi saluran berkat bagi orang lain dan mencerminkan karakter Kristus di dalam hidup kita. Lalu, tetapi mengapa Tuhan begitu menekankan untuk terus berbuat baik? Sebab, ketika kita berbuat baik, kita melayani dengan tulus dan mencerminkan kasih Allah yang melimpah. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan, walaupun tampak kecil, memiliki potensi untuk membawa perubahan positif dalam hidup seseorang dan dunia di sekitar kita. Di tengah-tengah dunia yang seringkali keras dan egois, perbuatan baik adalah cahaya yang memancar dari kegelapan. Dengan setia berbuat baik, kita memperlihatkan kepada orang lain siapa Kristus sebenarnya, dan bagaimana kasih-Nya dapat mengubah hati manusia. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan dampak dari perbuatan baik yang dilakukan dengan tulus. Selain itu, kita juga diajarkan untuk memberikan kebaikan, khususnya kepada sesama orang percaya. Saat kita saling membantu dan mendukung sebagai tubuh Kristus, kita membangun komunitas yang kuat dan penuh kasih. Tindakan kebaikan kita menjadi saksi nyata bagi dunia, bahwa Kristus ada di tengah-tengah umat-Nya. Saudaraku, di tepi pantai yang indah, terdapat seorang anak kecil yang sedang berjalan-jalan sambil mengumpulkan batu kerikil yang tersebar di pasir. Setiap batu yang ia temukan, ia pegang dengan lembut, dan meletakkannya ke dalam keranjangnya. Anak kecil itu tampak begitu ceria dan bersemangat dalam mengumpulkan batu-batu itu. Suatu hari,
Seorang pria dewasa yang sedang duduk di tepi pantai menyaksikan aksi anak kecil itu dengan rasa ingin tahu. Ia mendekati anak tersebut dan bertanya, "Hai, apa yang sedang kamu lakukan dengan semua batu kerikil itu?" Anak kecil itu tersenyum dan menjawab, "Saya mengumpulkan batu-batu ini untuk membantu menghaluskan jalur-jalur setapak di taman sekolah kami. Saya ingin agar teman-teman saya dan guru-guru kami dapat berjalan dengan nyaman." Pria dewasa itu terkesima oleh kebaikan hati sang anak. Ia bertanya lagi, "Tetapi jalur-jalur setapak sudah terlihat rapi dan tidak ada masalah. Mengapa kamu masih terus berusaha mengumpulkan batu-batu ini?" Anak kecil itu tersenyum bijaksana, "Memang benar, saat ini jalur-jalur itu terlihat rapi, tetapi saya percaya bahwa dengan setiap batu kerikil yang saya tambahkan, jalur tersebut akan semakin halus dan lebih mudah dilalui. Mungkin ini hanya sedikit kontribusi, tetapi saya ingin membuat perbedaan dan memberikan manfaat bagi sekolah kami." Mendengar penjelasan anak kecil itu, pria dewasa merasa terinspirasi. Ia menyadari bahwa kebaikan itu tak mengenal batas usia, atau seberapa kecil tindakan itu mungkin terlihat. Anak kecil itu mengajarkan kepadanya pentingnya berbuat baik dengan tulus, meskipun hal itu mungkin hanya tampak sebagai batu kerikil dalam perjalanan hidup. Pria dewasa tersebut kemudian bergabung dengan anak kecil itu dalam mengumpulkan batu kerikil. Bersama-sama, mereka bekerja dengan penuh semangat dan gembira. Seiring berjalannya waktu, taman sekolah mereka semakin cantik, dan setapaknya semakin halus berkat usaha mereka yang terus berbuat baik. Dari peristiwa itu, pesan tentang kebaikan dan ketulusan terus menyebar ke seluruh sekolah. Banyak siswa dan guru yang terinspirasi oleh aksi anak kecil itu, dan mereka juga mulai berkontribusi dengan tulus untuk merawat dan menjaga keindahan taman sekolah. Kisah tentang batu kerikil yang menginspirasi menjadi legenda di sekolah tersebut. Anak kecil itu tumbuh menjadi pribadi yang penuh kasih dan perhatian terhadap sesama. Ia mengajarkan kepada semua orang bahwa setiap tindakan kebaikan, sekecil apapun, dapat memiliki dampak besar dalam mewarnai kehidupan orang lain. Saudaraku, dari kisah ini, kita belajar bahwa teruslah berbuat baik adalah panggilan yang tidak mengenal batas. Seperti batu kerikil yang setia, ketika kita berbuat baik dengan tulus dan ikhlas, kita dapat mengubah dunia di sekitar kita dengan indahnya. Kebaikan tak akan pernah sia-sia, karena di dalamnya terdapat kekuatan untuk menginspirasi, memperbaiki, dan menyentuh hati banyak orang. Saudaraku, mari kita ingat pesan dari Galatia 6 ayat 9-10 ini. Janganlah lemah tangan dalam berbuat baik. Teruslah berbuat baik dengan penuh ketekunan dan kasih, meskipun mungkin terkadang hasilnya tidak terlihat seketika. Tuhan melihat setiap usaha dan hati yang ikhlas, dan pada saat yang tepat, kita akan menuai berkat-Nya. Jangan pernah ragu untuk memberikan kebaikan kepada semua orang, terutama kepada sesama orang percaya, karena dalam tindakan itu, kita menjadi terang bagi dunia dan memuliakan nama Tuhan. Di akhir pembahasan ini, mari kita ingatkan kembali betapa pentingnya pesan, teruslah berbuat baik, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Kebaikan adalah panggilan yang mendalam, didorong oleh kasih Allah yang telah dinyatakan dalam karya keselamatannya melalui Yesus Kristus. Ketika kita terus berbuat baik dengan tulus dan ikhlas, kita melayani Tuhan, menyaksikan kasih-Nya kepada dunia, dan memuliakan nama-Nya. Dalam setiap langkah kebaikan yang kita lakukan, kita membawa cahaya Kristus ke dalam kegelapan dunia ini. Tindakan kecil yang penuh kasih dapat memiliki dampak besar bagi kehidupan orang lain. Kebaikan tidak mengenal batas usia, waktu, atau situasi. Setiap orang, tanpa kecuali, memiliki kesempatan untuk berbuat baik dan memberkati sesama.
marilah kita hidup dalam Roh Kudus, yang memampukan kita untuk berbuah dalam kasih dan kebaikan. Melalui Roh Kudus, kita dapat menjadi saluran berkat bagi dunia di sekitar kita, mencerminkan karakter Kristus, dan membawa perubahan positif bagi kehidupan orang lain. Jangan pernah meremehkan tindakan kebaikan, sekecil apapun, karena Tuhan melihat dan menghargai setiap perbuatan baik yang kita lakukan. Seperti yang tertulis dalam Galatia 6 ayat 9 dan 10, jangan lelah berbuat baik, karena pada waktunya, kita akan menuai berkat-Nya. Mari kita terus hidup dalam pengharapan dan iman, memegang teguh pesan untuk teruslah berbuat baik dalam setiap aspek kehidupan kita. Biarkan kasih dan kebaikan Tuhan bersemayam dalam hati kita, sehingga dunia dapat melihat Kristus yang tinggal dalam diri kita melalui perbuatan kita. Dengan demikian, kita akan menjadi terang dan garam di dunia ini, menyatakan kerajaan-Nya, dan memuliakan nama-Nya yang agung. Saudaraku, semoga Tuhan memberkati dan membimbing kita dalam perjalanan hidup ini, sehingga setiap tindakan kita selalu mencerminkan kasih-Nya dan memuliakan nama-Nya. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.